Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu buat sahabat-sahabat terbaik semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal apa itu Reliability Center Maintenance atau RCM. Reliability Center Maintenance atau RCM bukanlah sesuatu hal yang baru, karena di awal tahun 1960 Airline Maintenance Steering Group MSG Logic sebagai pendahulu atau cikal bakal RCM ini telah mengimplementasikan perihal RCM ini sejak di awal tahun 1960. Kemudian Stanley Nolan dan Howard Heep dari United Airlines memperkenalkan formal RCM ini kepada industri penerbangan komersial di tahun 1978, di mana kegiatan preventive maintenance dan kehandalan dari airline atau maskapai menjadi objektif utama dari setiap kegiatan untuk perawatan maskapai tersebut. Di mana visi ini masih sangat relevan di kondisi saat ini ketika pertama kali metode RCM ini diperkenalkan oleh Nolan dan Heep di tahun 1978. Diambil dari buku Neil Bloom, Reliability Center Maintenance, terbitan McGraw-Hill Companies. Kemudian menurut Pak John Mowbray di tahun 1991, lebih dikenal dengan bukunya dan familiar dengan Reliability Center Maintenance RCM 2-nya, terbitan Industrial Press. Definisi daripada Reliability Center Maintenance atau RCM adalah sebuah proses atau metodologi untuk memastikan bahwa equipment maupun sistem dapat bekerja secara terus-menerus menurut fungsi atau tujuan yang diminta oleh user di dalam konteks operasi saat ketika proses assessment RCM itu dijalankan. Jadi kondisinya bisa berubah ketika pada saat kita melakukan assessment ada perubahan-perubahan yang disyaratkan di dalamnya. John Mowbray yang dikenal dengan RCM 2-nya merupakan salah satu pionir di dalam bidang reliability dan RCM ini sampai beliau wafat. Menyatakan bahwa RCM ini dapat mencapai pengurangan antara persentase 20% sampai 75% di kegiatan rutin maintenance, di mana kegiatan program maintenance sebelumnya sudah diskedulkan atau direncanakan, yang biasanya didasarkan pada manual atau rekomendasi daripada OEM dari peralatan yang diinstal di masing-masing company. Kemudian kita mencatat juga bahwasannya waktu yang paling efektif untuk melakukan proses RCM ini sekitar 4-5 jam per sesi, yang di dalamnya ada beberapa break untuk memastikan bahwa semua team members pada saat melakukan assessment ini tidak mengalami kejenuhan dan masih tetap produktif untuk melakukan proses assessment ini. Kemudian kita juga mencatat bahwa setiap analisa sebaiknya
jalankan maksimal per equipment atau sistem yang sedang kita assess, maksimal di antara 5 sampai 7 kali assessment atau brainstorming maksimum, di mana tiap-tiap tim sudah dikelompokkan berdasarkan sebuah sistem yang terpasang dari sebuah unit, sehingga masing-masing grup akan membahas sesuai sistem yang di PIC-kan oleh masing-masing, sehingga diharapkan bisa dapat selesai dalam waktu yang relatif lebih cepat dibanding prosesnya secara berurutan. Akan lebih bagus kalau bisa paralel. Kemudian berdasarkan pengalaman dari proses analisa RCM ini, bahwasanya informasi yang didapatkan pada saat kita melakukan proses RCM umumnya hanya 30% kita dapatkan dari data-data baik hard copy maupun soft copy yang ada di manual, ada di SOP, ada di catatan-catatan, misalnya ada catatan di incident report, kemudian di root cause analisa yang tercatat sebagai bagian dari historical perawatan atau perbaikan atau modifikasi di peralatan kita. Dan hampir 70% itu adalah merupakan pengalaman dari teman-teman operasi maupun maintenance yang memang hands on langsung pada saat melakukan proses maintenance di lapangan, baik peralatan yang existing maupun yang baru. Begitu juga dengan teman-teman operasi yang memang sudah cukup familiar memahami karakteristik dari equipment yang terpasang tersebut. Juga tidak lupa teman-teman engineering ya, teman-teman engineering, dan juga bisa jadi teman-teman SAE ada juga kontribusi untuk memberikan inputan ketika kita melakukan proses assessment di dalam setiap sesinya, sehingga diharapkan proses assessment yang didapatkan menjadi lebih komprehensif berdasarkan historical yang ada di unit dari teman-teman atau company punya, ataupun kita bisa mendapatkan juga referensi dari beberapa reliability data, baik itu di perusahaan yang sejenis ataupun dari data-data reliability yang ada di beberapa website. Juga kita bisa melihat juga informasi tersebut. Kedepannya kita beberapa referensi yang jadikan rujukan, kita akan menggunakan rujukan dari SAE, baik JA1011 maupun JA1012, Society Automotive Engineers. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi-sesi selanjutnya. Demikian teman-teman video tentang mengenal awal apa itu Reliability Center Maintenance. Semoga bermanfaat dan insya Allah bertemu kembali di video-video selanjutnya mengenai RCM ini. Terima kasih.